Perang Gayo, sejarah Perang Aceh yang tercecer. Sejujurnya harus kita akui bahwa Perang Gayo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Perang Aceh. Tidak afdol kalau kita bicara Perang Aceh tanpa sedikit pun bicara tentang sejarah Perang Gayo. Lebih kurang 20 tahun setelah meletusnya Perang Aceh di kawasan pesisir, atau tepatnya di awal tahun 19-an, pasukan Belanda mulai menyusun strategi menyerbu Tanah Gayo. Dari belantara hutan pegunungan Gayo, itulah yang merupakan benteng terakhir pertahanan kerajaan Kesultanan Aceh. Ini awal meletusnya Perang Gayo. Setelah hampir sebagian pesisir daerah Aceh dikuasai pemerintahan Belanda, pasukan Belanda mengidentifikasikan sasaran ke bagian pedalaman Aceh, Tanah Gayo. Karena daerah tersebut dijadikan tameng, tempat berlindungnya para pejuang-pejuang Aceh yang terus bergerilya. Tanah Gayo merupakan wilayah yang paling akhir dimasuki pasukan Belanda selama menjajah di Nusantara ini. Sejarah mencatat bahwa pasukan Belanda telah 2 kali melakukan serangan secara besar-besaran ke Tanah Gayo. Serangan ini mengalami kegagalan karena perlawanan yang sengit dan sulitnya medan yang dilalui kedua pada tanggal 8 Februari 1904 di bawah pimpinan Pandalen dengan menggunakan 3 buah kapal berkekuatan 10 Brigadir Morsusi dengan 12 perwira terbaik. Sebelum melakukan penyerangan ke Tanah Gayo, penguasa tertinggi Kolonel Belanda di Aceh, Gubernur Militer Belanda Letnan Jenderal J.P. Panhoes membentuk pasukan Marsusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Pandalen. Keberhasilan serangan pasukan Belanda yang kedua ini adalah dengan berbekal laporan seorang antropologi berkebangsaan Belanda, yaitu Christian Snoeck-Hogranje. Tragedi yang terjadi pada tahun 1904 saat Letnan Kolonel Pandalen menggempur Tanah Gayo yang mengakibatkan 2,500 orang Gayo tewas merupakan fakta tertulis dengan tinta emas perjuangan rakyat Gayo. Di antara tokoh-tokoh perjuangan yang pernah terlibat pertempuran dengan pasukan Belanda di luar maupun di daerah Datan Tini Gayo sendiri sebelum kemerdekaan antara lain Tengku Tapa atau Mustafa yang berjuang di Aceh Timur dan Pasi antara tahun 1832. Inen Mayak Tri, sebutan untuk pengantin baru di Tanah Gayo yang merupakan Sri Kandi Tanah Gayo, setara dengan Cut Nyak Din. Pang Amin atau lebih dikenal dengan sebutan Panglima Perang Amin. Beliau ini berasal dari belah Gele. Pang Amin menghimpun dan melatih dengan gigih rakyat Gayo untuk menentang penjajahan kolonialis Belanda. Masih banyak lagi pejuang-pejuang asal negeri ini yang syahid
gugur dalam mempertahankan dan mengusir penjajahan Belanda seperti Pang Akub, Pang Bedel, Pang Bin, Pang Reben, Pang Ramung, dan Pang lain sebagainya. Terima kasih. Semoga video yang berdurasi pendek ini bisa mengingatkan kita kepada pejuang-pejuang Gayo yang telah mempertahankan kemerdekaan ini dengan sepenuh hati, keikhlasan, dan rasa tidak pernah berputus asa. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.